Tahukah Anda, sesuatu yang belum banyak terlihat, maka itu akan terlihat aneh. Tetapi begitu setiap hari kita melihatnya, sesuatu yang aneh tadi itu menjadi hal yang biasa. Saya beri contoh. Pertama kali sandal Crocs muncul, itu terlihat sangat aneh. Betapa tidak? Anda kalau mengamati modelnya, maka modelnya itu mirip sepatunya Mickey Mouse. Jadi mau dilihat dari sudut pandang manapun, saya kira sandal itu punya model yang tidak bisa dikatakan baik. Tetapi kenapa sandal itu menjadi sebuah tren? Kenapa orang banyak sekali memakai sandal Crocs? Karena ketika hal yang kelihatannya aneh di awal, tetapi banyak orang kemudian memakainya, bahkan menjadikannya sebuah tren, maka yang kelihatannya kurang bagus modelnya pun itu terlihat menjadi sesuatu yang baik atau normal. Seperti itulah cara menanamkan sebuah ideologi. Awalnya mungkin terlihat aneh, awalnya mungkin terlihat buruk, tetapi kalau itu ditanamkan terus berulang-ulang, dari yang terlihat aneh akhirnya menjadi sesuatu yang biasa. Dan kalau sudah menjadi sesuatu yang biasa, bahkan menjadi sebuah tren, maka ideologi itu makin kuat tertancap. Yang saya bicarakan pada kesempatan kali ini adalah isu soal LGBT. Kita mengerti bahwa LGBT itu hal yang sangat-sangat buruk, hal-hal yang sangat berdosa di hadapan Tuhan. Hubungan sesama jenis itu sangat dilarang oleh firman Tuhan. Tetapi kenapa hari-hari ini kita menjumpai banyak orang mulai terlibat dalam hubungan sesama jenis? Dulunya LGBT adalah sesuatu yang sangat ditolak. Mereka tidak berani terang-terangan menyatakan hubungan di depan umum. Tetapi hari-hari ini Anda lihat, mereka begitu berani menyatakan hubungan mereka dimanapun mereka sedang berada. Itu terjadi karena para aktivis LGBT, dia menanamkan ideologi itu perlahan-lahan, tapi dilakukan secara terus-menerus. Beberapa penyanyi terkenal kelas dunia, mereka gunakan pasangan LGBT di dalam video klip mereka. Demikian juga saya pernah melihat sebuah iklan es krim dari sebuah merek yang sangat terkenal. Dalam iklan es krim itu diperlihatkan bagaimana seorang pendeta memberkati pasangan lesbian. Dan setelah diberkati, maka pasangan lesbian ini memakan es krim untuk mereka berdua. Bukankah es krim itu makanan anak-anak? Dengan kata lain, sebetulnya bahwa ideologi LGBT itu juga sudah mulai ditanamkan kepada anak-anak dari sejak kecil. Betapa mengerikan dan betapa berbahayanya akan hal itu. Jika kita bicara soal penyesatan di akhir zaman, maka sebetulnya itu tidak hanya bicara soal agama sesat saja, atau aliran-aliran yang menyimpang dari kekristenan pada umumnya. Tetapi itu juga bicara soal gaya hidup di zaman sekarang ini, yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti yang saya ceritakan, gaya hidup LGBT mulai ditanamkan kepada anak-anak kecil melalui iklan-iklan yang menarik bagi mereka. Sebab itu kita sebagai orang percaya, hati-hati, dan kita perlu membentengi anak-anak kita. Bagaimana caranya? Supaya anak kita tidak disesatkan seperti itu. Maka tidak ada cara lain kecuali kita mendidik anak kita dari sejak kecil dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena itu saya sebagai gembala, berulang kali saya mengajak Anda jemaat, bawa anak Anda ke sekolah minggu. Jangan pernah biarkan anak-anak kita tidak dididik oleh kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika dari sejak muda kita mengenalkan firman Tuhan, maka luruslah jalan anak-anak kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini pesan firman Tuhan bagi kita semuanya. Di tengah begitu banyak ajaran yang menyesatkan, gaya hidup bebas, maka kita perlu membentengi anak kita dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.